Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara 13 sangat rendah, dan matanya tajam. Begitu kata-kata ini keluar, mata para pembangkit tenaga listrik di dekatnya yang memandang Suyi juga menjadi halus. Suyi melirik 13 dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk mati nanti." Pidatonya datar dan santai. Semua orang di sekitar terkejut. Wajah 13 sedikit menggelap. Suyi mengabaikan ini. Dia mengikuti di belakang gadis dengan rok tinta dan berjalan ke aula leluhur klan ular hantu. Aula leluhur dibangun di atas gunung, bersebelahan dengan lautan awan di tebing, dan kuno serta megah. Bagian atas aula bertatahkan batu bintang perak padat, seperti kubah bintang, ditaburi cahaya seperti air. Pada saat ini, ada banyak sosok yang duduk di kursi di lantai pertama aula utama. Di kursi di sisi kiri aula, ada sekelompok tokoh besar dari garis utama keluarga ular hantu yang dipimpin oleh Ye Zishan. Di kursi sebelah kanan aula utama, terdapat tokoh-tokoh besar dari 3 cabang klan ular hantu. Di kursi di gerbang aula, sekelompok tamu sedang duduk. Ada Jiang Yingliu, seorang murid Fima. Ada tokoh besar dari Xuan Huang Jiange, serta beberapa tamu lain yang diundang, semuanya sangat menonjol. Penatua ketiga, Ye Donghe, duduk sendirian di kursi utama di tengah aula. Ye Ruoxi, keturunan dari jalur utama, tiba bersama tamu Suyi. Suara hormat terdengar di luar aula. "Suyi, apakah dia satu-satunya?" Ye Zishan mengerutkan kening. Anak ini, dia benar-benar berani datang. Di kursi utama tengah, mata Ye Donghe berbinar. Orang ini benar-benar datang untuk mati, jadi lebih mudah ditangani. Jiang Yingliu terkejut dan bertekad. Pada saat ini, orang-orang yang berbicara sendiri mengangkat kepala dan melihat keluar aula, bertanya-tanya dan penasaran. Segera, sosok gadis dalam rok tinta dan Suyi berjalan ke aula dan muncul di bidang penglihatan orang. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat Suyi, tetapi beberapa hari yang lalu, mereka sudah tahu bahwa Ye Tianku menyerahkan segel giok leluhur kepada pemuda ini untuk diamankan. Selain itu, menurut Ye Zishan, asal-usul pemuda ini tidak sederhana, dan bahkan bos gedung Xiangyun memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap pemuda ini. Ini membuat orang-orang tua di garis utama klan ular hantu memiliki beberapa harapan. Tapi sekarang, ketika mereka melihat wajah muda Suyi dan kultivasinya di tingkat alam roda roh, orang-orang tua di jalur utama mau tidak mau akan kecewa. Awalnya, mereka mengira Su Yineng akan mengundang Tuan Besar Gedung Xiangyun. Ye Zishan juga tertegun sejenak, dan diam-diam mengeluh, "Tuan muda Su ini, mengapa dia datang sendiri? Tidakkah dia tahu bahwa selama dia bergabung dengan klan ular hantu, hanya mengandalkan tingkat kultivasinya, apalagi memadamkan badai ini, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya dalam badai ini." Pada saat ini, tokoh-tokoh besar di cabang-cabang klan ular hantu tidak bisa menahan tawa. "Ini, apakah itu Suyi yang kamu katakan?" Seseorang berpura-pura terkejut. "Kamu Tianku benar-benar gila, menyerahkan segel giok leluhur klan kami kepada orang luar untuk diamankan, itu brengsek." Ada yang marah. "Hehe, tidak peduli apa, anak ini berani datang ke pintu hari ini, keberanian seperti itu sangat langka. Jangan menakuti orang lain." Seseorang terkekeh. Mendengar pernyataan ini, ekspresi orang-orang tua dari garis utama klan ular hantu berubah, dan mereka sangat tidak nyaman. "Teman Jiang, putra ini adalah kamu. Suyi itu?" Seorang lelaki tua berbaju linen bertanya dengan suara rendah. "Yuan Xiu Huang. Seorang kaisar dari Great Wilderness, Xuan Huang Jiange, ada." "Ya, itu dia." Jiang Yingliu berkata pelan, "Saya tidak mengerti, di mana keberanian karakter alam roda roh seperti itu, dia berani bergabung." Pria tua berbaju linen, Huang Yuan Xiu, tersenyum dan berkata, "Mungkin, pria ini memiliki semacam kartu truf di tangannya. Mari kita lihat." Jiang Yingliu mengangguk. Dia benar-benar penasaran, trik apa yang bisa dimainkan pemuda yang telah menolak kebaikannya, hari ini. "Cukup." Tiba-tiba, gadis berbaju tinta berbicara dengan cemberut. Dia sangat khawatir Suyi akan menghadapi masalah di sini,
Ketika dia melihat adegan ini, hatinya tiba-tiba terangsang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Tuan Muda Su adalah tamu yang diundang oleh barisan utama saya untuk datang ke upacara. Sikap seperti apa yang Anda miliki? Jika menyebar, hanya seluruh klan ular hantu yang akan malu. Berbicara, menekan suara orang-orang besar di cabang, dan membuat wajah orang-orang besar itu terlihat sedikit jelek. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa gadis berbaju tinta akan langsung membantah mereka sebagai orang luar. Dan Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gadis berbaju tinta, dan merasa sedikit aneh di hatinya. Temperamen gadis ini memang agak mirip dengan Xiao Ye. Oke, Ruoshi, duduk. Di kursi utama tengah, Ye Donghe berbicara dengan ekspresi megah. Ketika suara itu terdengar, kekuatan besar merasuki darinya, membuat istana megah ini juga menjadi sunyi dan khusyuk. Gadis dengan rok tinta mengabaikannya, menoleh dan berkata kepada Su Yi, "Tuan Muda Su, ada kursi untuk para tamu, Anda bisa memilih salah satu untuk duduk." Su Yi mengangguk. Baru setelah dia melihat Su Yi duduk di kursi menonton di sisi aula, gadis dengan rok tinta datang untuk duduk di kursinya sendiri. Tindakannya membuat petinggi klan hantu ular itu merasa konyol. Seorang pemuda di alam roda roh pantas mendapatkan perhatian seperti itu? Ye Donghe mengerutkan kening dan langsung mengabaikannya. Dia melirik semua orang di aula dan berkata, "Karena semua orang telah tiba, mari kita mulai pertemuan klan hari ini." Tunggu. Ye Zishan tiba-tiba mengeluarkan suara. Ye Donghe sangat tidak senang di dalam hatinya dan berkata, "Zishan, aku tahu bahwa kamu menentang pemilihan patriark baru di hatimu, tetapi bahkan jika kamu menunda seperti ini, itu tidak akan berubah hasil." Ye Zishan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Paman tidak tahu apa-apa, dan tamu lain yang datang untuk menonton upacara tidak datang." Mata Ye Donghe sedikit menyipit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Di luar aula, terdengar suara hormat. "Ketua-ketua kabinet Huo Zhao Jingu, Tuan Yueshi, ada di sini." Ada keributan di aula. Wajah Ye Donghe tenggelam. Ekspresi tokoh-tokoh besar di cabang-cabang keluarga ular hantu berubah. Jiang Yingliu mengerutkan kening. Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan anggota klan utama lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan. "Yue terlambat, saya menantikan Haihan, semuanya di sini." Disertai dengan suara hangat, seorang pria paruh baya jangkung dengan lengan besar melangkah ke aula leluhur. Dia memakai mahkota bunga teratai api, kumis Willow berkibar, matanya cerah dan sikapnya lepas. Begitu muncul, itu menjadi fokus penonton. Yueshi, ketua kepala kabinet kuil Huo Zhao, yang ada pada masa awal Xuan Yujing, dikenal sebagai Huo Yunling Huang di dunia bawah. "Yue senior, tolong cepat datang." Ye Zishan dan para tetua dari Vena Utama berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Saat ini, para tetua dari cabang-cabang itu tidak tahan untuk menyambut Anda. Itu adalah Ye Donghe dan para tamu yang duduk di kursi penonton. Semua ini membuat identitas Yueshi semakin luar biasa. Namun, beberapa orang tidak pernah bangun dan tidak menganggap serius kedatangan Yueshi. Seperti Jiang Yingliu, Huang Yuanxiu, dan lainnya. Seperti Su Yi. Namun, saat ini, pikiran semua orang tertuju pada Yueshi, dan tidak banyak orang yang mempedulikannya. Segera, saat Yueshi duduk, suasana aula menjadi khusyuk dan sunyi lagi. Namun, apakah itu Ye Donghe atau klan cabang? Ada kabut dalam ekspresi mereka. Tidak diragukan lagi, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Zishan akan pindah ke Gunung Yueshi. "Gunung Ungu, bisakah pertemuan klan dimulai?" Di kursi utama tengah, Ye Donghe bertanya dengan wajah tanpa ekspresi. Ye Zishan mengangguk. Ye Donghe berkata langsung, "Saya tidak akan lagi berbicara omong kosong. Tujuan terpenting mengadakan pertemuan klan hari ini adalah untuk memilih pemimpin klan baru untuk menenangkan gejolak klan kita." Berbicara, dia menyapukan pandangannya ke seluruh hadirin dan berkata, "Menurut aturan klan, selama kamu mendapat dukungan dari 4 orang yang bertanggung jawab atas segel giok leluhur, kamu dapat memilih pemimpin klan baru. Sekarang, saya sudah memiliki 3 segel giok leluhur di tangan saya,
dan yang lainnya diserahkan kepada orang luar oleh Ye Tianku, seorang bajingan pemberontak. Omong-omong, Ye Donghe melirik Sui yang duduk di kejauhan, dan kemudian berkata dengan ringan, untungnya, ini tidak memengaruhi urusan hari ini. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tentang Ye Zishan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, sikap garis utama kita, semua orang di sini tahu, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah setuju untuk memilih patriark baru. Ye Donghe tersenyum dan berkata, Zishan, ketika leluhur Ye Yu pergi ke Youdu, dia menyerahkan segel giok leluhur dari vena utama kepadaku. Dalam hal ini, vena utama kamu harus mendengarkan saya. Setelah jeda, dia berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kamu keberatan, pada akhirnya akan sia-sia. Terlebih lagi, aku melakukan ini demi klan kita dan untuk menenangkan kerusuhan sipil klan. Wajah anggota klan utama seperti Ye Zishan dan gadis berbaju tinta menjadi jelek. Pada saat ini, Yue Si tiba-tiba berkata, rekan Taois Ye Yu hanya terperangkap di Youdu, dan tetua tertinggi klan Anda Ye Tiandou dan penatua kedua tertinggi Ye Qinghai juga memiliki urusan mereka sendiri. Saya tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam urusan hari ini, dan sekarang buru-buru memilih patriark baru, ini. Saya khawatir itu tidak baik. Begitu kata-kata ini keluar, semua mata tertuju pada Yue Si. Mata Ye Donghe berbinar dan dia akan mengatakan sesuatu. Jiang Yingliu tiba-tiba berkata dengan nada dingin, Dao Yu Yue, sebagai tamu, bagaimana kamu bisa ikut campur dalam urusan internal klan ular hantu? Yue Si terdiam sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, teman Taois Jiang telah terlalu banyak berpikir, tetapi saya hanya ingin mengingatkan Anda, lagi pula, jika suatu hari, 3 teman Taois Ye Yu, Ye Tiandou dan Ye Qinghai tahu tentang ini. Saya khawatir itu akan menyebabkan badai yang lebih besar. Berbicara, dia memandang Ye Donghe, dan ketika saat itu tiba, apakah rekan-rekan Taois dapat menanggung akibatnya? Ye Donghe terdiam. Cabang-cabang klan ular hantu itu saling memandang. Ye Zishan, gadis dengan rok tinta, dan yang lainnya semua memandang Ye Donghe untuk melihat bagaimana dia memilih. Su Yi, yang menonton dari jauh, mau tidak mau menggelengkan kepalanya diam-diam. Konsekuensi dari melakukan ini, Ye Donghe takut dia sudah memikirkannya, dan dia ditakdirkan untuk berubah pikiran karena kata-kata Yue Si. Su Yi diharapkan. Saya melihat Ye Donghe berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih saudara Yue telah mengingatkan, tetapi Ye sedang mempertimbangkan seluruh klan, dan hati ini dapat dipelajari dari dunia, bahkan jika leluhur Ye Yu dan yang lainnya akan mengetahuinya nanti, dan mereka akan memahami usaha kerasku. Setelah jeda, Ye Donghe berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Yue adalah tamu, tolong jangan ikut campur dalam urusan klan kami, jika tidak, itu akan tidak menyenangkan. Tidak bagus. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ye Zishan dan orang-orang dari garis keturunan utama lainnya berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Donghe bahkan tidak akan memberikan wajah Yue Si. Yue Si mengerutkan kening dan menghela nafas, ya, bagaimanapun juga, aku hanyalah orang luar. Berbicara, dia membungkukkan tangannya kepada Ye Zishan dan para tetua di jalur utama, dan berkata dengan nada meminta maaf semuanya, masalah hari ini, Yue Mou sudah mengatakan apa yang dia katakan. Harus mengatakan, dalam situasi saat ini, tidak mudah bagi Yue untuk mencampur lebih banyak, dan saya harap Anda akan memaafkan saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang tua arus utama semuanya suram. Bagaimana mereka tidak tahu, dalam urusan klan, bahkan jika status Yue Si terlepas, tidak mudah untuk secara paksa ikut campur dalam urusan klan ular hantu mereka. Ini tabu. Meskipun Yue Si adalah kakak laki-laki dari tetua kedua, dia masih orang luar, dan tidak mudah untuk membantu mereka berbicara hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Zishan mengepalkan tinjunya sebagai balasan, Yue Senior telah diundang untuk datang, dan saya sangat berterima kasih. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bahkan Yue Si tidak bisa maju ke depan, yang membuat Ye Zishan merasa tidak berdaya. Dan menyaksikan adegan ini, orang-orang tua dari cabang suku ular hantu merasa lega. Kemunculan Yue Si memang membawa tekanan besar bagi mereka.
Tapi untungnya, Yue Xi sekarang telah menyatakan bahwa dia tidak akan terlibat dalam urusan hari ini. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pemilihan patriark baru dapat diselesaikan. Di kursi utama tengah, Ye Donghe tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sekarang, jika kamu tidak keberatan, mari kita mulai memilih yang baru." Patriark Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan anggota klan utama lainnya terdiam, dan ekspresi mereka menjadi semakin sedih. Yue Xi menghela nafas. Pria tua di cabang tersenyum. Mereka yang diundang untuk menonton upacara, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa garis utama klan ular hantu telah kehilangan kemampuannya untuk memilih patriark baru? Jiang Yingliu tersenyum dan meminum wine. Peristiwa hari ini, siapapun yang datang, sulit untuk dibalik. Tunggu. Tapi pada saat ini, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat ke arah suara, dan melihat Sui duduk di kursi tamu. Melihat pemuda berjubah ini memegang kendi dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, dia berkata dengan tenang. "Saya keberatan." 3 kata, ringan dan berkibar, bergema jelas di aula. Ye Donghe tercengang, senyumnya memudar. Sebelumnya, dia hampir mengabaikan pemuda ini di alam roda roh, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika situasi keseluruhan diputuskan, pemuda yang diabaikan ini angkat bicara. Ye Zishan dan gadis berbaju tinta juga menggelengkan kepala, jelas tidak menyangka bahwa pada saat ini, Sui akan berdiri. Segera, gadis dengan rok tinta mengubah wajahnya yang cantik sedikit, dan berkata dengan cemas, "Tuan Muda Su, jangan impulsif, kalau tidak, akan terlibat sebagai gantinya." Suara itu bergema di aula, bergema jelas di telinga semua orang. Juga meredam suara bising. Semua orang memandang Sui, tetapi ekspresi mereka berbeda. Ada hinaan, kegundahan, kekhawatiran, dan sebagainya. Sui mengabaikan ini dan berkata pada dirinya sendiri, "Hal pertama, saya katakan sebelumnya, untuk memadamkan perselisihan internal klan ular hantu, saya yakin Anda telah mendengar itu dengan jelas. Ada keributan lagi di lapangan." Di kursi utama tengah, Ye Donghe berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan dia berbicara." Aula kembali sunyi. Ekspresi Sui acuh tak acuh seperti sebelumnya. Nada suaranya tenang, dan berkata, "Hal kedua, bunuh pelakunya yang memicu perselisihan internal hantu. Klan ular kali ini." Satu batu mengaduk 1000 ombak, dan semua penonton tercengang. Itu adalah Ye Zishan, gadis dengan rok tinta dan orang tua arus utama lainnya yang juga terkejut dengan kata-kata Sui. Di kursi utama tengah, mata Ye Donghe berkedip, ekspresinya menjadi lebih acuh tak acuh, bagaimana mungkin dia tidak mendengar apa yang dikatakan Sui? "Sialan, siapa yang kamu bicarakan?" Seorang lelaki tua berjubah Cina dari cabang suku ular hantu berteriak keras. Sui melirik lelaki tua di Huapao dan mengabaikannya. Hal ketiga. Sui berbicara lagi, tetapi dia tidak menunggu untuk menyelesaikannya. Di satu telapak tangan, ketika semua orang lengah, menghancurkan Ye Xingzi. Penonton terdiam. Semua orang tercengang dan tidak percaya untuk beberapa saat. Di aula leluhur klan ular hantu, di depan semua orang hebat, orang luar seperti Sui berani membunuh salah satu klan ular hantu yang sudah tua begitu saja manusia. Apakah anak ini gila? Huang Yuanxiu bergumam, dia juga terkejut. Jiang Yingliu, Yue Xi, dan tamu lainnya semua tercengang. Memang, bahkan mereka tidak menyangka Sui akan begitu tegas. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta memiliki tangan dan kaki yang dingin, dan hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Berakhir. Hal seperti itu telah terjadi, Suyian mungkin masih bisa pergi hidup-hidup hari ini. Saya hanya menyalahkan saya karena terlalu baik dan membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa menutupi wajah Anda. Tapi melihat Sui menjentikkan jarinya, dia berkata perlahan, "Mulai sekarang, jika kamu tidak takut mati, teriak saja dan untuk klan ular hantumu, pintunya adalah." Dalam suasana yang mematikan, kata-kata Sui terus bergema, menyebabkan semua orang terkejut lagi. Dan wajah Ye Donghe dan orang-orang tua dari cabang suku ular hantu menjadi suram dan jelek satu persatu, dan mereka marah. Saya melihat Ye Donghe membanting sandaran tangan kursi, nada suaranya dingin,
dan dia berkata dengan niat membunuh, siapapun yang berani bersyafaat untuk putra ini, siapapun itu. Aku adalah aku, musuh klan. Ini adalah peringatan bagi Ye Zishan, gadis berbaju hitam dan anggota klan arus utama lainnya. Saya juga memperingatkan Yue Xi, tamu asing ini. Setelah itu, Ye Donghe mengangkat tangannya dan melambai dengan nada dingin, seseorang, bunuh anak ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.